Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khadijah dari kelas 1147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia yang dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1905 pada kenyataannya belum sempurna sebagai suatu negara. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh para pemimpin negara melalui PPKI adalah menyusun konstitusi negara dan membentuk alat kelengkapan negara. Untuk itu, PPKI mengadakan sidang sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan yang terakhir yaitu 22 Agustus 1945. Pembentukan pemerintahan Indonesia diawali dengan mengadakan sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 di gedung Chuo Sangi In yang menghasilkan 1. Pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Dasar, 2. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, 3. Pembentukan Komite Nasional atau Daerah, dan yang ke-1 mengesahkan Undang-Undang Dasar. Sebelum rapat membahas pengesahan Undang-Undang Dasar, Soekarno dan Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman, Singodimedjo, dan Teku Mohasan untuk membahas kembali Piagam Jakarta. Hal tersebut dikarenakan pemeluk agama lain merasa keberatan terhadap kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam rancangan Piagam Jakarta, kemudian rapat sepakat untuk mengubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 2. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pengangkatan Presiden serta wakilnya, Otto Iskandar-Dinata mengusulkan agar pemilihan Presiden dilakukan secara aklamasi. Ia juga mengajukan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Mohatta sebagai Wakil Presiden. Akhirnya usulan tersebut disetujui oleh para hadirin dan kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan yang ketiga yaitu pembentukan sebuah komite nasional. Sebagai tindak lanjut dari sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, maka dibentuklah Komite Nasional Indonesia atau KNI. Komite Nasional Indonesia adalah badan yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum diselenggarakan pemilihan umum. KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Tugas pertama KNIP adalah membantu tugas kepresidenan. Namun, kemudian diperluas tidak hanya sebagai penasihat presiden, tetapi juga mempunyai kewenangan legislatif. Wewenang KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945. Sebelum sidang PPKI ditutup, Presiden meminta 9 orang anggota sebagai panitia kecil untuk membahas hal-hal yang meminta perhatian mendesak. Panitia kecil ini dipimpin oleh Otto Iskandar-Dinata. Kemudian PPKI melaksanakan sidangnya yang kedua yaitu tanggal 19 Agustus. Sidang tersebut menghasilkan 3 buah keputusan yaitu pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, menetapkan 12 kementerian, dan pembahasan anggota-anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yang pertama yaitu pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Hal pertama yang dilakukan PPKI adalah membagi Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan Sumatera. Yang kedua yaitu membentuk 12 kementerian. Setelah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi beserta gubernurnya, PPKI kemudian membentuk 12 kementerian. Awalnya Ahmad Subarjo mengusulkan dibentuknya 13 kementerian. Namun setelah dilakukan pembahasan, sidang memutuskan adanya 12 kementerian dan 1 menteri negara, yaitu Departemen Dalam Negeri,
Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Pertahanan, Departemen Perhubungan, dan yang terakhir yaitu Departemen Pekerjaan Umum. Yang ketiga yaitu membahas anggota-anggota KNIP. Setelah 2 poin dalam hasil sidang terlaksana, PPKI baru membentuk Komite Nasional. Anggota KNIP berasal dari golongan muda dan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai daerah, yang jumlahnya 137 orang. Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta. Dalam pembentukan KNIP, diadakan sidang pertama yang berhasil memilih ketua dan wakil ketua. Kasman Singodimedjo dipilih sebagai ketua dengan wakil ketua 1. Muhaem Sutarjo, wakil ketua 2. Latu Harhari, dan wakil ketua 3 Adam Malik. Pembentukan Komite Nasional Daerah gagal dibentuk karena suatu masalah. Kebanyakan negara yang baru merdeka memilih bentuk pemerintahan demokrasi. Salah cirinya adalah adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Bentuk pemerintahan dianut oleh pemimpin Indonesia pada waktu itu adalah demokrasi seperti di negara Belanda, yaitu multipartai dan parlementer. Sebab pada masa pergerakan nasional banyak kaum cendekiawan Indonesia yang menuntut ilmu di negeri Belanda. Karena hal tersebut terjadilah perubahan otoritas KNIP. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno dalam pidato di radio menyatakan pembentukan 3 badan baru, yaitu 1. Komite Nasional Indonesia atau KNI, 2. Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan 3 yaitu Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.